Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mentutorialkan cara install Linux di VirtualBox. Pertama-tama kita klik VirtualBox. Lalu setelah muncul kita klik new pada gambar di atas. Lalu muncul seperti ini, kita kasih nama dengan nama Linux Mint. Jika sudah, lalu kita pindah ke ISO image, kita pilih file di order. Jika sudah klik, lalu kita cari file kita yang bernama Linux Mint 2164 bit. Jika sudah, kita open, lalu kita next. Nah, untuk di sini itu username bebas dan password itu bebas. Kita menggunakan username nama kelompok kita, yaitu kelompok 8. Dan untuk passwordnya sama seperti di atas, yaitu kelompok 8. Jika sudah, lalu untuk hostname-nya nggak apa-apa sih, kayak gini namanya Linux Mint. Kita tunggu sampai nggak error. Jika sudah muncul centang, kita next. Lalu kita pilih, ini sudah benar nih 2048 bit, lalu kita next. Setelah itu kita next lagi, nggak usah ada yang ubah. Lalu kita klik finish. Kita tunggu sebentar. Jika sudah muncul seperti ini, kita akan tunggu dulu. Lalu kita klik start Linux Mint. Lalu kita tunggu. Dan ini adalah awalan bootingnya seperti ini. Jadi kita mesti tunggu. Oke, jika sudah muncul seperti ini, kita akan tunggu terus sampai muncul gambar seperti ini. Nah, setelah muncul gambar seperti ini, lalu kita klik install Linux yang gambar kaset itu. Seperti gambar kaset, kita klik. Lalu kita tungguin seperti biasa. Jika sudah muncul seperti ini, kita klik bahasa, yaitu bahasa Inggris, lalu kita klik continue. Kita tunggu loading sebentar, lalu kita continue lagi. Tidak perlu diubah-ubah. Lalu jika sudah, kita centang pada install multimedia Condex. Lalu kita continue. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fathir Robani. 6.5 hours later. Nah, di sini kita bisa pilih dua pembagian, bisa pilih manual, bisa pilih otomatis. Kalau pilih manual, kita membagi partisi sendiri sesuai keinginan sendiri. Kalau kita pilih otomatis, sistem Linux sendiri yang
menjalankannya untuk mengatur partisi sendiri. Lalu kita pilih manual saja lebih baik. Lalu kita klik continue. Nah, sudah masuk ke bagian penginstalannya. Lalu kita klik new. Sini continue. Nah, di sini tersedia 26 GB yang tadi diatur di VirtualBox-nya. Lalu di sini kita klik add. Nah, kita atur di bagian primary dulu terlebih dahulu. Kita atur sekitar 15 GB-an. Lalu kita pilih mount-nya strip garis miring XD4, lalu oke. Kita tunggu sebentar. Nah, lalu masih tersedia 10 GB, kita klik add. Lalu di sini kita bagi lagi partisi setengahnya. Kita atur 500 MB, lalu kita pilih swap area. Tetap pilih primary dan swap area, lalu oke. Kita tunggu sebentar. Nah, lalu kita masih ada sisa lagi 10 GB-an, di add lagi. Lalu kita atur lagi bagian ketiganya, yaitu bagian AV sistemnya. Kita bagi sedikit aja, sedikit partisi di sini. Jangan terlalu banyak untuk AV sistemnya. Kita atur lebih mudahnya 800 MB, lalu kita klik OK. Lalu kita buat lagi add. Nah, di sini kita buat lagi untuk XD4-nya. Untuk fitur bootnya, lalu kita atur partisinya sekitar sedikit aja, jangan terlalu banyak karena ini buat sistem boot aja. 700 MB juga cukup. Lalu klik OK. Nah, di sini masih ada 8,9 GB. Kita add lagi. Tapi logical, XD4, lalu home untuk mountnya. Lalu klik OK. Nah, di sini kita sudah mengaturnya beberapa, udah hampir 5 ya kalau nggak salah. XD4, strip miring, swap area 500 MB, AV sistemnya 800 MB, bootnya 700 MB. Untuk sistem XD4 home-nya kita fullin langsung 8,9. Lalu kita klik install now. Continue. Nah, selanjutnya diperjelaskan oleh Ari Nugroho. Dan langsung klik continue aja. Dan di sini untuk memasukkan namanya itu bebas. Dan di sini saya memakaikan nama dari kelompok saya, yaitu kelompok 8. Dan username-nya juga sama, yaitu kelompok 8. Passwordnya juga demikian, menggunakan kelompok 8. Tapi bagian awalnya huruf K-nya itu kapital atau huruf besar. Dan langsung continue. A few moments later. Dan ini kita sudah menyelesaikan penginstalan dan sekarang kita klik restart now. Ya, tunggu, sedang loading dan press enter.
Dan ini adalah tampilan awal. Dan kita masukkan password yang sudah kita buat tadi, yaitu kelompok 8. Dan enter. Tunggu sebentar, sedang booting. Dan ini adalah tampilan awal dari Linux, sistem operasi Linux yang sudah kita install. Dan ini adalah pemberitahuan dari Linux. Dan ini adalah free step-nya, bagian free step. Ya, bisa di scroll ke bawah, dan ini bagian dokumentasi. Dan ini adalah layanan dari help, bantuan jika ada yang ingin ditanyakan atau apa. Dan ini bagian kontribusi. Oke, dan kita kembali. Dan ini adalah menu bar dari sistem operasi Linux. Dan ini adalah Manager Explore dari Linux. Ya, seperti ini tampilannya. My Computer. Ya, tampilannya seperti ini kira-kira. Kita keluar. Perintah sudo su biasanya digunakan untuk membuka akses root, yang dimana kita bisa memodifikasi, mengubah suatu sistem seluruhnya, sebagaimana kita sebagai admin yang bisa mengakses suatu file sistem tersebut. Perintah ls biasanya digunakan untuk menampilkan file atau folder di dalam direktori tersebut. Perintah cd biasanya digunakan untuk perintah yang akan dituju ke dalam direktori tersebut. Seperti contoh cd dokumen, lepaskan, lalu hasilnya masuk ke dalam file tersebut. Lalu selanjutnya mkdir. Perintah mkdir biasanya digunakan untuk membuat suatu folder baru di alamat direktori tersebut. Seperti contoh saya masukkan mkdir kelompok 8 di dalam akses foldernya documents. Lalu kita enter. Nah, lalu kita cd lagi terlebih dahulu, cd kelompok 8. Kita akan tuju ke folder tersebut. Kalau kita enter selalu sudah ada ya di dalam cmd tersebut. Lalu kita lihat di file sistemnya sudah ada foldernya di dokumen kelompok 8, lalu hasilnya masih kosong. Lalu selanjutnya kita akan membuat suatu file yang ada dalamnya di situ. Perintah touch biasanya untuk membuat file ke dalam suatu direktori tersebut. Kita akan contohkan dua file ya, format txt yaitu file txt, dan satu lagi adalah kelompok 8 txt dengan perintah touch ya. Lalu kita klik enter, jangan lupa di enter. Lalu kita lihat hasilnya di file explorer. Nah, sudah jadi ya untuk file barunya di folder kelompok 8. Nah, touch begitu contohnya. Perintah touch itu membuat file baru di dalam direktori tersebut. Perintah rm biasanya digunakan untuk menghapus file di dalam direktori tersebut. Contohnya saya akan menghapus file txt yang tadi yang baru saya buat. Nah, lalu ingat mesti sama file tersebutnya yang kita hapus. Kalau tidak akan terjadi kesalahan seperti yang saya masukkan ini. Nah, no search file or directory, berarti tidak sesuai dengan nama tadi ya. Mesti sesuai dengan nama tersebut. Kita cek di dokumen kelompok 8. Nah, sudah kehapus ya file txt. Selanjutnya kita akan menghapus kelompok 8 txt nya. Kita masukkan rm kelompok 8 txt. Nah, sudah. Lalu kita lihat di file explore. Nah, sudah terhapus semuanya di dalam direktori tersebut. Begitulah cara menghapusnya. Selanjutnya kita akan masukkan perintah date. Perintah tersebut untuk melihat waktu, tanggal,
tahun sekarang. Nah, seperti yang di CMD yang ditampilkan ini. Dan selanjutnya masukkan perintah kel garis Y. Perintah tersebut biasanya untuk melihat seluruh kalender di tahun sekarang. Nah, kita akan ketik dulu. Nah, menampilkan seluruh tahun sekarang di kalender CMD tersebut. Jadi lebih mudah kan teman-teman melihat kalender dengan perintah ini. Nah, ini yang penting. Kita bisa menambahkan user atau pengguna baru di Linux ini dengan perintah add user. Tapi utamakan sudo dulu ya buat mengakses semua sistem di Linux ini. Kita masukkan add user. Kita tambahkan nama sebagai kelompok 8 baru. Jadi seperti Windows ya, bisa mempunyai akun 2, akun pertama dan akun kedua. Tuh, ini akun keduanya kita namakan kelompok 8 baru. Lalu passwordnya kita samakan saja kelompok 8 agar lebih simpel saja. Kita masukkan kelompok 8. Nah, lalu selanjutnya masukkan lagi kelompok 8 lagi. Kita samakan. Jangan sampai keliru ya. Lalu full name kita tuliskan kelompok 8 baru. Kita ketik dulu terlebih dahulu. Lalu enter. Lalu kita tulis ROM nomornya 1 ya. Lalu enter. 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 Kita kosongin aja nggak apa-apa. Lalu klik Y. Nah, sudah kita buat. Lalu kita coba dengan logout dulu terlebih dahulu. Kita klik with user. Nah, kita lihat dulu ya teman-teman hasilnya. Nah, ada ya kelompok baru di bawahnya tuh. Nah, kita masukin password kelompok 8. Kita samakan aja. Nah, jadi ngebuat 2 akun di Linux Mint. Begitu ya teman-teman caranya ya. Jadi lebih mudah dengan perintah add user. Saya Muhammad Fatih Robani dari kelompok 8. Saya Ranggatur Alamsyah dari kelompok 8. Dan satu lagi teman saya Ari Nugroho kelompok 8.